Halo dan Mas Denayu, di video kali ini saya akan mencoba menceritakan kembali sebuah film yang pernah saya tonton. Berjudul We Are What We Are. Film berdurasi 1 jam 45 menit ini dirilis pada tahun 2013, disutradarai oleh Jim McKell. We Are What We Are bercerita tentang keluarga Parker yang terdiri dari Frank Parker, Emma, dan ketiga anaknya, Iris, Rose, serta Rory. Mereka menyembunyikan rahasia besar dari orang-orang di sekitar mereka, yaitu berupa tradisi turun-temurun dari nenek moyangnya, yang disebut Lamb's Day, di mana itu merupakan acara makan malam keluarga dan doa bersama untuk berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang telah diberikan. Namun, hidangan yang disediakan bukanlah daging domba yang sebenarnya, tetapi merupakan daging manusia yang sudah dimasak. Sebelum lanjut dan Mas Denayu, saya peringatkan bahwa isi dari video ini adalah spoiler dari film We Are What We Are. Jadi yang belum menonton filmnya secara utuh, silahkan ditonton terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke alur ceritanya. Pada hari Jumat, 2 hari sebelum tradisi mengerikan itu dilakukan, sedang terjadi badai besar di sekitar tempat tinggal keluarga Parker. Emma yang kala itu sedang mengidap penyakit, pergi ke kota untuk membeli beberapa kebutuhan serta bumbu dapur. Namun setelah keluar dari minimarket dan akan masuk ke mobilnya, tiba-tiba terjadi insiden yang akhirnya merenggut nyawanya. Polisi datang ke keluarga Parker dan bertemu dengan Parker untuk mengabarkan bahwa istrinya telah meninggal. Akibat kematian Emma yang belum diketahui secara pasti penyebabnya, kemudian dokter setempat yang bernama Dr. Barrow melakukan otopsi pada jasad Emma. I'm Doc Barrow. Dan menemukan kejanggalan pada bagian otak Emma. Sign of pill rolling. Emma mengidap penyakit yang disebut sebagai guru diseases, merupakan sebuah penyakit yang memang benar-benar ada di dunia nyata. Penyakit ini menyerang otak dan sistem saraf manusia karena kebiasaan memakan daging manusia. Setelah kematian Emma, akhirnya semua tanggung jawab untuk persiapan Lamb's Day beralih kepada kedua anak mereka, Iris dan Rose. Walaupun Iris sebagai putri tertua belum siap untuk menggantikan posisi ibunya untuk menyembelih, mencincang, dan memasak daging. Sedangkan Parker bertanggung jawab untuk mencari domba. Dan seketika itu Parker pergi untuk mencari domba. Parker melihat gadis di sisi jalan dengan mobilnya yang tampak sedang bermasalah. Kemudian Parker menculik dan menyekapnya di ruang bawah tanah. Sebelum hari mengerikan itu tiba, Parker memberikan buku dari nenek moyang mereka yang bernama Alice Parker. Buku itu diberikan kepada Iris, buku yang berisi mengenai asal-usul tradisi mengerikan itu. December 24th, 1781. Papa has found our new home. Tradisi mengerikan itu dimulai tahun 1781. Ketika satu keluarga kehabisan persediaan makanannya akibat musim dingin yang ekstrim pada waktu itu. Ayah Alice dan pamannya berinisiatif pergi berburu. Namun, yang kembali hanyalah ayah Alice. Ia membawa daging yang ternyata itu potongan dari tubuh pamannya. Beberapa hari kemudian, ibu mereka sudah tidak ada. Ayah Alice mengurung diri dan merahasiakan sesuatu di gua. Rahasia itu terbongkar ketika Alice dan adiknya masuk ke dalam gua. Terdapat mayat dari keluarganya sendiri yang dimanfaatkan oleh ayah mereka sebagai persediaan makanan. Alice Parker, Lamb's Day. Tiba di mana tradisi mengerikan itu harus dilakukan. Iris dibantu adiknya Rose melakukan apa yang sering ibu mereka lakukan selama bertahun-tahun. Menyembelih, mencincang, dan memasak daging untuk dihidangkan pada makan malam keluarganya. I'm sorry, Mrs. Tramp.
Iris dan Rose masih tidak percaya apa yang sudah mereka lakukan pada malam itu. Thank you. Keadaan menjadi semakin runyam saat Dr. Barrow yang sedang membawa jalan-jalan anjingnya ke tepian sungai menemukan sebuah potongan tulang kecil yang ia yakini sebagai tulang manusia. Rupanya badai besar yang sebelumnya melanda daerah tersebut menggerus tanah di sekitar sungai dekat rumah keluarga Parker. Keluarga inilah yang bertanggung jawab atas hilangnya banyak sekali perempuan muda di desa kecil tersebut selama beberapa dekade terakhir. Dan tulang-tulang mereka yang dikubur di tanah pun ikut tergerus badai dan terbawa arus sungai. Saat diperhatikan lebih jauh lagi mengenai tulang tersebut, Dr. Barrow yakin bahwa tulang tersebut adalah tulang yang sempat direbus dan terdapat beberapa bekas sayatan pisau. Ia pun mendatangi polisi untuk melaporkan temuannya, namun sang polisi tidak menanggapinya dengan serius. Dr. Barrow adalah satu dari banyak orang tua yang anak perempuannya pernah hilang di tahun-tahun sebelumnya. Dan polisi berpikir bahwa Dr. Barrow adalah orang yang sangat terobsesi dan menghubung-hubungkan semua hal dengan misteri anaknya yang hilang. Termasuk soal tulang manusia yang ia temui di tepian sungai. Namun Dr. Barrow tidak menyerah. Dibantu oleh polisi muda desa tersebut, mereka berdua melakukan investigasi lebih lanjut. Polisi muda itu bernama Andres, yang merupakan teman sekolah Iris dulunya. Investigasi yang dilakukan Andres di sekitar sungai diketahui keluarga Parker. Kemudian Iris menemuinya untuk mencari tahu apa yang sedang dilakukan Andres. What are you doing in my creek, Anders? Wasting the time? Get you a pair of my daddy's socks. Andres menceritakan tulang yang ditemukan Dr. Barrow di tepian sungai. You're the first boy I ever kissed. Untuk menutupi rahasia besar keluarganya, Iris memberitahu makam keluarga yang berada di dekat sungai. Cemetery of the creek a bit. Karena mungkin itu salah satu tulang dari makam yang tergerus sungai sewaktu badai besar. Andres dan Iris menuju makam yang tidak jauh dari rumahnya. Disitulah terjadi hal yang sudah mereka inginkan. Tiba-tiba datanglah Parker dan menghajar Andres. Untuk menghilangkan jejak, Parker mengubur mayat Andres, mengambil handphone, pistol, dan membakar pakaiannya. Dr. Barrow yang tidak bisa mengumbui Andres makin curiga dengan keluarga Parker. Kemudian Dr. Barrow mengunjungi kantor Andres bekerja dan mengambil pistol di laci Andres. Dengan berbekal pistol, Dr. Barrow menuju rumah Parker. Barrow. Mr. Parker. Dipersilahkanlah Dr. Barrow di meja makan dan berbincang dengan Parker. Dr. Barrow menanyakan mengenai keberadaan Andres. Kemudian Dr. Barrow pun memberitahu tentang penyakit istrinya yang langka kepada Parker. Your wife suffered from eating human flesh. Atas kecurigaannya terhadap keluarga Parker, Dr. Barrow pun menanyakan apakah Parker telah memakan putrinya. My daughter. Sontak pertanyaan itu membuat Parker mengambil pistol dan terjadi adu tembak di meja makan tersebut. About my daughter! Daddy, no! Rose yang memang ingin mengakhiri tradisi mengerikan itu mencoba kabur bersama adiknya Rory. Namun masih bisa dikejar oleh Parker. Kemudian Parker yang bersimbah darah mengajak kembali mereka ke meja makan. Tetapi hal mengejutkan dilakukan oleh Rose. Rose menggigit leher Parker. Dan kemudian Iris menggigit tangan Parker sampai meninggal.
Kejadian di meja makan tersebut yang dilakukan Iris dan Rose adalah hal yang mereka inginkan, karena mereka tidak mau lagi menjalankan tradisi mengerikan itu. Jadi seperti itulah akhir cerita dari film We Are What We Are. Film kanibal ini sangat berbeda dengan film kanibal lainnya. We Are What We Are dibungkus dengan drama dan sedikit sekali adegan-adegan yang menunjukkan kekanibalan. Saya rasa menonton film ini cukup menarik dan tidak membuat mual seperti ketika menonton film kanibal dengan adegan-adegan yang ekstrim. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video MV information lainnya.